Mari katakan kepada dia, maka dia akan mengatakan bila itu sesuai dengan kehendaknya dan itu penting untuk pertumbuhan iman percayamu kepada Tuhan. Pagi sahabat yang baik, ketemu lagi dalam program Morning Devotion. Jangan lupa, hari baru pasti ada berkat baru. Itulah janji Tuhan kepada saudara dan saya. Maka bersukacitalah, karena janji Tuhan ya dan amin. Hari ini kita akan berbicara tentang kritis, fakta, dan realitas. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan buat saudara. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Sahabat yang baik, firman Tuhan hari ini berbicara tentang karakter seorang murid Yesus yang bernama Thomas. Thomas adalah salah satu murid Yesus yang karakternya itu sangat realitas. Dia sangat kritis dan dia berbicara berdasarkan fakta. Banyak nggak karakter seperti ini di sekitar kita? Banyak banget bahkan. Tapi saya sangat tertarik dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan pada saat ada dialog antara Tuhan Yesus dengan Thomas. Apakah Tuhan Yesus marah kepada Thomas? Ataukah Tuhan Yesus kecewa kepada Thomas? Mari kita perhatikan apa yang dilakukan Yesus dengan karakter Thomas yang seperti ini. Kalau kita baca ayat sebelumnya, di ayat yang ke-24 sampai ke-26, di sana dikatakan bahwa setelah kebangkitan Yesus, ada banyak orang yang berbicara mengatakan kepada Thomas bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi pada saat itu, Thomas tidak percaya. Dan dengan lantang dia katakan demikian, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Sahabat yang baik, ini adalah satu sikap dari Thomas yang sangat terang-terangan dan sangat realitas. Jelas dia bilang, "Saya tidak akan percaya." Karena apa yang dikatakan Thomas ini adalah ciri khas dari Yesus setelah dia mengalami penderitaan di kayu salib. Jadi Thomas sangat-sangat ingin membuktikan kepada dirinya apakah benar Yesus sudah bangkit. Kadang-kadang bahkan sering kali kita bersikap seperti Thomas. Kita tidak percaya pada saat kita tidak melihat. Tapi perhatikan apa yang dilakukan Yesus terhadap orang seperti Thomas. Sangat luar biasa. Dan ini betul-betul jawaban yang sangat telak. Kenapa? Karena saya sangat yakin Yesus peduli dengan jiwa dan pertumbuhan iman Thomas. Maka dia pun mengatakan dengan sesuatu yang sangat akrab di telinga Thomas. Yesus mengerti siapa Thomas. Yesus tahu persis siapa muridnya.
bagaimana karakternya dan bagaimana pertumbuhan imannya. Oleh karena itu, Yesus mengatakan demikian. Ada satu kata yang sangat dimengerti, akrab di telinga Thomas, yang menyatakan dia adalah Yesus yang sudah bangkit. Perhatikan, Yesus mengatakan demikian, damai sejahtera bagi kamu. Ini adalah perkataan yang hanya diberikan atau diperkatakan oleh Yesus. Setelah dia mengatakan damai sejahtera bagimu, lihat ayat yang ke-27. Kemudian, jadi ada sesuatu yang dilakukan Yesus setelah Yesus menyampaikan salam sejahtera yang sangat akrab dan dikenal oleh Thomas. Yesus mengabulkan apa yang ingin dibuktikan oleh Thomas. Percis, maka dikatakan demikian. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Yesus mengulurkan tangannya kepada Thomas. Percis seperti yang Thomas mau. Kemudian dikatakan, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Jawaban yang sangat ingin dilihat, dimengerti oleh Thomas, langsung dijawab oleh Yesus. Karena begitu Yesus mengasihi Thomas. Apa yang terjadi, sahabat yang baik? Ayat yang ke-28 sangat jelas dampak pada saat Yesus menjawab sesuai dengan apa yang Thomas mau. Ada satu pertumbuhan iman yang sangat luar biasa. Dikatakan di dalam firman Tuhan ayat yang ke-28, ya Tuhanku dan Allah. Pengakuan yang sungguh dalam dari seorang yang sangat realitas, yang sangat kritis, yang berdasarkan fakta. Pengakuan dari hati Thomas yang paling dalam, ya Tuhan dan Allahku. Ini yang dimau oleh Tuhan Yesus. Yesus menyatakan kasihnya kepada Thomas dengan cara yang dapat dipahami oleh Thomas. Sangat-sangat dapat dipahami oleh Thomas. Pada saat Yesus mengatakan dampak yang jelas, pertumbuhan iman Thomas bertumbuh dengan pesat. Sahabat yang baik, zaman ini barangkali kita juga tidak bisa melihat Yesus memperlihatkan siapa dia dengan tangan yang berlubang, dengan lambung yang sudah tertusuk. Kita nggak bisa lihat, tetapi mari dengarkan suara Tuhan yang mengatakan kepada saudara dan saya hari ini, berbahagialah. Tuhan katakan dengan sangat tepat, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sahabat yang baik, Tuhan tahu siapa Anda dan saya. Tuhan mengerti karakter kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Tapi jangan khawatir, Tuhan tahu bagaimana cara mengasihi saudara dan saya, supaya tujuannya adalah iman kita bertumbuh dan mengatakan dengan tegas, mengatakan dengan lantang tanpa ragu, ya Tuhanku dan Allah. Sahabat yang baik, jangan pernah malu Anda punya karakter yang seperti ini. Jangan juga merasa tertekan karena ada hal yang tidak Anda mengerti tentang Tuhan Yesus. Mari datang kepada Dia. Mari katakan kepada Dia, maka Dia akan mengatakan bila itu sesuai dengan kehendaknya dan itu penting untuk pertumbuhan iman percayamu kepada Tuhan. Terus buka hati, biarkan Tuhan mengatakan kepadamu dan biarkan hatimu dengan pertolongan Roh Kudus mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu mulai hari ini dan seterusnya. Tetap semangat.
Tuhan Yesus memberkati.